Halo para pendengar setia Cirimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang malam pelantikan di Monumen Bersejarah Panawangan. Malam mencekam acara pelantikan pramuka. Desa Panawangan di Ciamis dikenal sebagai tempat dengan banyak monumen bersejarah yang menyimpan berbagai kisah mistis. Salah satu monumen yang paling terkenal adalah Monumen Panji Siliwangi, tempat yang bersejarah yang sering digunakan untuk upacara napak tilas perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Namun, tempat ini juga dikenal sebagai tempat yang angker, dan setiap kegiatan di sana harus mendapat izin dari juru kunci yang bertanggung jawab menjaga tempat tersebut. Pada suatu hari, sekelompok pramuka dari sebuah sekolah dari Majalengka memutuskan untuk mengadakan acara pelantikan di Monumen Panji Siliwangi. Acara ini dipersiapkan dengan baik oleh para pembina dan panitia pramuka. Tetapi ada satu hal yang terlewatkan. Mereka tidak meminta izin dengan benar kepada juru kunci monumen tersebut. Pembina, Pak Dharma, merasa bahwa izin dari kepala desa sudah cukup, sehingga mereka langsung melanjutkan rencana tanpa memikirkan konsekuensinya. Malam itu, suasana di lapangan Monumen Panji Siliwangi terasa sangat mencekam. Angin berhembus kencang, dan bulan purnama tersembunyi di balik awan tebal, memancarkan sinar yang terkesan redup dan muram. Pepohonan di sekitar monumen berdesir, seakan-akan membisikkan rahasia yang kelam. Kabut tipis melayang rendah di atas tanah, menambah nuansa seram yang menyelimuti tempat tersebut. Setelah acara pembukaan selesai, para peserta mulai merasakan keanehan. Udara yang semula dingin, kini terasa semakin dingin hingga menusuk tulang. Beberapa peserta merasa tidak nyaman dan gelisah, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi mereka dari balik kegelapan. Salah satu peserta, Dina, tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. "Pak Dharma!" Dina kesurupan, teriak salah satu panitia, suaranya penuh ketakutan. Pak Dharma segera menghampiri Dina, yang kini berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian akan menerima akibatnya." Suara serak dan mengancam keluar dari mulut Dina, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Keadaan semakin kacau saat malam makin larut. Di tengah kegiatan, satu persatu, peserta dan panitia mengalami kesurupan. Mereka berbicara dengan suara aneh, tertawa dan menangis tanpa henti. Suasana menjadi sangat menakutkan, dengan jeritan dan tangisan yang bergema di seluruh lapangan. Salah satu peserta, Budi, tiba-tiba mengamuk seperti harimau. Ia merangkak di tanah dengan lincah dan menerkam peserta lain, menggeram dengan suara yang tidak manusiawi. Matanya memerah dan sorotannya penuh kebencian, seolah-olah ada kekuatan liar yang menguasainya. Di sudut lain, seorang peserta perempuan, Sari, berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Ia tertawa cekikikan, suara tawanya menggema dan menyayat hati. Mereka datang, bisiknya berulang-ulang, sebelum tiba-tiba berteriak histeris. Di tengah kegelapan malam, muncul penampakan harimau besar yang berjalan di sekitar area perkemahan. Harimau itu tampak nyata dan sangat menakutkan, dengan sorot mata yang berkilat tajam. Tidak lama setelah itu, muncul penampakan kuntilanak yang melayang di atas pepohonan,
tertawa cekikikan dengan suara yang memecah keheningan malam. "Pak Dharma, lihat itu!" teriak seorang panitia sambil menunjuk ke arah pohon besar di sudut lapangan. Di sana, tampak sosok anak kecil dengan mata kosong, berdiri diam memandang ke arah mereka, tersenyum seperti sedang menonton sesuatu. Namun raut mukanya penuh luka dan kesedihan mendalam. Penampakan yang paling mengerikan adalah penampakan dari kejauhan, barisan para pejuang yang berlumuran darah. Mereka muncul dari balik kabut, berjalan terlatih-tatih dengan wajah penuh penderitaan dan mata kosong yang menatap tanpa jiwa. Wajah mereka pucat. Beberapa di antaranya terlihat mengenakan seragam usang yang sudah compang camping, sementara yang lain hanya memakai kain lusuh berwarna gelap. Darah segar mengalir dari luka-luka menganga di tubuh mereka, membasahi tanah di bawah kaki mereka. Para pejuang ini seperti sedang berbaris, bersiap untuk perang. Langkah mereka serentak, meskipun terlatih-tatih, menciptakan suara gemeretak yang mengerikan di tengah keheningan malam. Mereka memegang senjata tumpul dan tajam, sebagian besar berupa bambu runcing yang ujungnya berlumuran darah kering. Beberapa dari mereka membawa tombak dan parang yang terlihat sudah berkarat namun tetap menakutkan. Ada juga yang memegang bendera robek. Warnanya yang dulu cerah, kini pudar oleh waktu dan darah. Di depan barisan, tampak seorang pemimpin dengan wajah yang lebih menonjolkan penderitaan. Dia mengenakan ikat kepala merah, yang sekarang berubah gelap karena darah yang mengalir dari luka di keningnya. Mata pemimpin itu penuh kemarahan dan kesedihan, seolah membawa beban perang yang tak berkesudahan. Tangannya memegang tinggi sebuah bambu runcing, seakan-akan siap memimpin serangan terakhir yang putus asa. Suasana semakin mencekam ketika para tentara misterius mulai melakukan upacara. Dengan gerakan yang lambat namun pasti, para pejuang mengangkat senjata mereka ke udara, berbaris dengan formasi rapi seperti hendak menyerang. Mereka tidak mengeluarkan suara, tetapi atmosfer sekitarnya penuh dengan energi mengancam yang membuat setiap orang yang menyaksikan terperangah dalam ketakutan. Bau anyir darah dan tanah basah menambah suasana horor yang menyelimuti malam itu. Beberapa peserta pramuka mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Sari, yang sebelumnya tertawa cekikikan, sekarang berlutut di tanah dengan tangan menutup telinga, berteriak tanpa henti. Budi, yang masih mengamuk seperti harimau, mendadak berhenti dan menatap barisan pejuang dengan mata yang membesar, seolah-olah mengenali sesuatu dari masa lalu yang kelam. Saat itu, suara jeritan lain terdengar dari arah lain. Ternyata, Dina yang sebelumnya kesurupan, sekarang merangkak mundur, berusaha menjauh dari barisan pejuang dengan wajah pucat dan bibir bergetar. Mereka datang untuk menuntut balas. "Kita harus pergi," bisiknya dengan suara putus asa. Sementara itu, Pak Dharma, dengan tubuh gemetar dan hati yang dipenuhi penyesalan, menyadari bahwa ia harus segera meminta pertolongan. Dia meminta pembina lain yang sedang panik untuk menghubungi Ustadz dan para santri yang dekat untuk membantu mereka mengevakuasi para peserta yang sedang kesurupan. Pembina itu, dengan tangan gemetar, segera meraih ponselnya dan menelepon Ustadz setempat. "Pak Ustadz, tolong, kami butuh bantuan. Banyak yang kesurupan di sini." Suaranya terdengar gemetar dan putus asa. Pak Dharma berusaha menenangkan para peserta yang tersisa, tetapi kepanikan sudah menyebar seperti api. Beberapa peserta menangis histeris, memohon agar mereka dibawa pergi dari tempat itu. Sementara itu, para alumni yang hadir untuk membantu acara juga terlihat panik dan ketakutan. Wajah mereka pucat,
Mata mereka terus melirik ke sekeliling, seolah-olah takut penampakan mengerikan itu akan muncul kembali. Suasana semakin kacau ketika seorang peserta lain, Arif, tiba-tiba meronta-ronta dan berteriak, "Jangan sentuh aku! Jangan!" Matanya melotot, wajahnya penuh keringat dingin. Dua alumni berusaha menenangkannya, tetapi Arif terus meronta seperti kesetanan, memukul dan menendang siapa saja yang mencoba mendekat. Jeritan, tangisan, dan suara desis angin malam bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang penuh teror. Beberapa pembina berusaha menjaga ketenangan, tetapi ketakutan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka semua merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Pak Karta, seorang juru kunci yang sudah lama menjaga monumen Panji Siliwangi, saat itu sedang tidur nyenyak di rumahnya ketika seorang alumni tiba-tiba datang mengetuk pintu dengan panik. Alumni itu berasal dari desa setempat, meminta bantuan Pak Karta dengan nada mendesak. "Pak Karta, tolong, ada masalah besar di monumen, banyak yang kesurupan." Pak Karta, yang masih setengah mengantuk, segera bangun dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada yang memberitahu saya sebelumnya?" Dengan wajah kesal dan marah, ia segera bersiap untuk pergi ke lapangan. Ia merasa sangat tersinggung karena tidak ada yang memberitahunya tentang acara pramuka yang diadakan di lapangan monumen tersebut. Dengan langkah cepat dan hati yang penuh kemarahan, Pak Karta mengikuti alumni itu menuju monumen, bersiap untuk mengatasi kekacauan yang terjadi. Sesampainya di monumen, Pak Karta segera melakukan ritual meminta maaf dan memohon izin kepada para makhluk penghuni. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia membacakan doa-doa dan mantra untuk menenangkan roh-roh yang marah. Aroma kemenyan yang dibakar memenuhi udara, menambah suasana mistis di malam itu. Sambil mengibaskan daun sirih dan memercikkan air suci, Pak Karta berbicara dalam bahasa Sunda halus, "Kaula nyuwun pangapunten salira-salira, kaula teu nyuwun pangwidi, ulah ganggu barudak ieu, maranehna teu apal nanaon." Perlahan-lahan, suara jeritan dan tangisan mulai mereda, tetapi suasana masih tetap tegang. Setelah beberapa lama, Pak Karta mendekati Pak Dharma dengan wajah serius. "Pak Dharma, kalian harus segera memindahkan acara ini. Para penghuni tempat ini tidak menerima kedatangan kalian yang tanpa pamit. Segera kemasi barang-barang dan tinggalkan tempat ini sebelum terjadi hal yang lebih buruk," ucapnya tegas. Dengan nada yang tidak bisa dibantah, Pak Karta memastikan bahwa semua orang memahami betapa seriusnya situasi ini. Pak Dharma, yang penuh rasa bersalah, segera memerintahkan para pembina dan peserta untuk mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan lapangan tersebut secepat mungkin. Setelah Pak Karta meminta acara pramuka untuk segera meninggalkan monumen Panji Siliwangi, suasana yang sebelumnya mencekam mulai mereda perlahan. Awan gelap yang menggelayuti bulan purnama perlahan-lahan menghilang, membiarkan cahaya remang dari bulan menerangi lapangan monumen tersebut. Kabut tipis yang sebelumnya menyelimuti tanah kini juga menghilang, meninggalkan udara yang dingin namun lebih tenang. Para peserta yang sebelumnya mengalami kesurupan berangsur-angsur sadar dari keadaan yang mencekam. Mereka duduk bersila di dalam masjid. Wajah-wajah mereka masih pucat dan terlihat lelah. Tetapi setidaknya mereka sudah kembali ke kesadaran. Ustadz dan para santri yang membantu mengevakuasi peserta dan panitia yang kesurupan tampak lega. Dalam suasana yang hening, mereka berdoa untuk keselamatan semua yang hadir dan memohon agar kejadian seram semalam tidak terulang kembali. Pak Dharma,
yang masih terlihat penuh penyesalan, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ustadz berbicara kepadanya. Ustadz menegaskan pentingnya tertib dan menghormati tempat-tempat keramat seperti monumen Panji Siliwangi. Pak Dharma, lain kali pastikan untuk selalu meminta izin dengan benar sebelum mengadakan acara di tempat yang memiliki sejarah perjuangan seperti ini, ujar Ustadz dengan suara yang penuh hikmah. Pak Dharma mengangguk, merenungkan kata-kata yang diucapkan Ustadz. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sambil menatap para peserta yang tadi kesurupan, ia merasa lega bahwa malam yang penuh kekacauan itu akhirnya berakhir dengan damai. Di kejauhan, suara angin yang berbisik-bisik membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang gugur. Bulan purnama akhirnya muncul dari balik awan, menerangi monumen bersejarah itu dengan sinar lembutnya. Saat itu, di antara peserta dan pembina pramuka yang duduk di pelataran masjid, terdengar bisikan-bisikan ringan yang mengingatkan mereka akan kekuatan dan keangkeran tempat tersebut. Mereka belajar dari pengalaman mengerikan malam itu, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita Malam Pelantikan di Monumen Bersejarah Panawangan bersama Cirimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kegiatan, agar mengatur acara setertib mungkin, jangan lupakan perizinan dan lain-lain. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cirimis untuk cerita-cerita horor lainnya.